ada. Jadi kalau kita mengharapkan semuanya selesai, itu nggak ada selesainya itu. Nanti kalau kita sampai ditolong Allah ada dua, kalau tidak diselesaikan masalahnya kita diberi lapang contoh. Atau diganti di sana kita rugi, nanti ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya. Harus begitu. Kalau enggak, kamu nanti minta sama Tuhan untuk minta selesaikan, tapi selesaikan tidak selesai. Seakan-akan kalau nggak ada itu kamu nggak bisa hidup. Mengerdilkan Tuhan bisa kasih di jalan lain bisa kok. Ya. Nah, tapi kita fokusnya ke situ, pakai akal, nggak pakai iman. Nggak bisa megang lagi ya, gak mana iki padahal. Ya, bagi Allah itu nggak ada sebab musabab. Kalau dia mau mengganti kita di luar dugaan kita, maka ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya kamu tidak mengetahui. Begitu juga kalau hilang, begitu juga kalau mau datang. Kadang-kadang nggak diduga-duga tuh bisa. Yang direncanakan nggak bisa, malah yang diduga-duga datang. Jadi misteri gitu, nggak bisa. Nah di situ permainan tipu menipu sandiwara itu di situ, nggak jelas. Nah, makanya kalau kita ngambil cara menyelesaikan ini, pertama kita semuanya itu ikhtiar, upaya. Ya. Nah, upaya itu kita kepingin upaya itu dapat petunjuk sama Allah supaya Allah beri jalan keluar. Dan keluar itu terserah Allah. Mau dilapangkan dada kita itu hilang, enak juga kan, nggak berat ya pikiran, nggak berat. Mau itu diadakan yang menguntungkan kemenangan kita itu terserah Tuhan sudah. Ya, atau diganti ada keuntungan di luar itu kamu dapatkan. Ya tuh, misalnya yang di Ambon tuh kamu tahu-tahu sukses di situ, laku berapa, kan ketutup semua misalnya gitu. Yang dulu kamu juga nggak tahu diberitahu. Ya tuh, padahal anggap aja itu dulu nggak ada itu ya. Jadi itu Allah tuh gitu. Jadi Allah tuh nggak bisa diintervensi. Yang penting kamu deket aja. Nah, jadi kita istilahnya itu kalau naik, istilahnya kalau di pengadilan kamu dihakimi terus naik di kasasi, naik bandingnya tuh kalau ngetop lagi orang ini merasa kamu terzalimi, kamu tidak bisa melawan lagi karena kamu tidak punya kuasa, naik banding ke Allah, namanya tawakal. Nah, namanya Maliki Yaumiddin. Ada pengadilan lagi di Allah, pasti kamu kalau menyerahkan kepada Allah, kamu tidak ada yang dirugikan pasti. Nah, jangan mentok, waduh, putus asa kayak ayah nggak punya Tuhan. Saya punya Allah. Sekarang saya serahkan, saya cuma ikhtiar, ujung-ujungnya saya minta keputusan Tuhan. Karena kalau sudah kita pasrah kepada Allah itu, nah, bukan lagi dia yang menentukan, Allah yang menentukan. Ngerti? Karena kita sudah pasrah, misalnya kita sudah pasrah kepada pengancar, ini kita percayakan sama seperti, kan bukan kita lagi yang seperti itu. Cuma masalahnya di sini. Kadang-kadang kita pasrah Tuhan itu keputusannya nggak cocok sama hawa nafsu kita. Nah itu yang masalah. Ya, padahal di balik itu menurut kamu buruk, di balik itu ada kebahagiaan yang banyak kamu nggak tahu. Karena belum selesai. Ya, istilahnya kamu mintanya segera. Nanti mungkin di balik itu nanti ada sesuatu yang tidak duga-duga, kamu beri. Nah, di situ butuh kesabaran orang. Allah beserta orang sabar. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kalau memang sudah diikhtiarkan, sudah didoakan, sudah tinggal tunggu aja keputusan Tuhan. Kalau kamu mikir kini nggak ada untungnya juga. Ya toh? Makanya istilah saya lebih baik fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalah daripada fokus kepada masalah. Karena kamu pikirkan juga, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu menguras energi, nanti kena ke penyakit dan stres, depresi. Ya kita serahkan aja, terserah. Memang dulu juga nggak ada itu. Memang itu titipan Tuhan, kembali ke Tuhan, sudah. Dan siapa aja, karena semua itu bukan milik kita. Walaupun kalau sudah memang itu sudah karunia Tuhan kepada kita, kita dimenangkan, kita milik kita. Tidak ada yang bisa menghilangkan sebetulnya hakikatnya. Kalau sudah bukan milik kita, kamu pertahankan nggak bisa. Karena sudah
Itu sudah ketetapan Tuhan. Makanya orang bersiap-siap dia bertemu, siap-siap berpisah sama siapa saja. Karena semuanya inventaris semua. Walaupun rumah sertifikat inventaris kalau secara hakikat. Kan gitu ya, bukan milik kita. Diri kita aja bukan milik kita. Kalau tidak sampai berpikir itu kita gila. Lama-lama udah kuat. Ya tuh. Ya. Jadi memang kalau sebelum terjadi kita, waduh, tapi nanti kalau saya pleng nih, sebentar hilang itu. Tapi kalau terjadi karena kita masih melawan, tapi kalau sudah terjadi, ya tahu, ibarat orang tua kita sakit ya, kan takut gimana, aduh, bingung ya. Setelah meninggal di depan kita selesai, sudah. Ya, memang gitu. Jadi nggak ada, kita mau menyelesaikan, maka ada istilah setelah kamu itu musyawarah, serahkan kepadaku, harus gitu. Nah, hasil penyerahan ini Allah yang garap sudah, bukan jadi bukan katanya hakim, bukan katanya bank, bukan kata kamu lagi, katanya Allah. Nah, Allah itu mutusi, itu hak prerogatif. Biar kamu salah, kalau Allah mau menangkan bisa. Karena Allah nggak pakai sebab musyabat sakarepku. Kalau kamu menyelesaikan, aku adu bondo, adu bolo, adu pinter, adu sembarang, kuat-kuatan. Kalau sama Allah, apa katanya Allah? Nggak ada yang bisa memberi mudarat kepada Tuhan. Dan Allah nggak boleh ditanya, kok gini, kok aku sing kok gak kok menang no aku, ya. Gitu. Nah, jadi kita ikhtiar ya, tapi yang paling penting kamu sudah ikhtiar, terus melibatkan Allah, sudah. Nanti solusinya pasti Allah kasih, nggak bisa enggak. Tapi yang lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Cuma itu tadi, untuk menerimanya itu yang sulit. Jadi kita belajar agama itu begitu. Bukan belajar agama itu kalau ibadahnya bagus, semuanya bagus, rezekinya bagus semuanya. Enggak. Kalau sudah bagus itu, nikmatnya yang bagus. Sini loh, lapang. Itu. Kekayaan itu lapang. Nyaman, tentram. Ridhonya Allah itu, bukan materi. Kalau kita dikira materi itu. Saya udah rasakan, saya mulai melarat sampai kaya, sampai segalanya. Tapi saya rasakan kesederhanaan itu nggak banyak, itu malah nyaman. Bingung ngature. Habis waktu terkuras energi ke situ. Maukah Allahnya jadi kurang karena ngurusi itu. Padahal Allah sendiri mengatakan, ya toh, barang siapa mengharapkan dunia, ya toh, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Maksudnya tidak kesenangan dohir, tapi kesenangan batinnya enggak. Barang siapa mengharapkan akhirat, dia akan mendapatkan dua-duanya. Nah, kita lebih condong ke sana. Ini habis. Sampai di akhirat kamu minta, loh, kemana akhirat saya? Nah, kan wis kepek kabeh donya. Kamu ambil semua di dunia. Ya sudah, itu aja sudah kamu ambil di sini, kau ono. Dan ini kehidupan yang terbatas, nggak ada. Nggak ada. Mana wis dituntut kan ini. Kamu punya uang banyak. Kebutuhanmu sama orang biasa sama. Apa bedanya kamu makan sarapan sekarang ada rawon, apa itu sop buntut 1.000 sak piring, sama makan 10.000 sego pecel, podo ae. Pakaian juga sing merek, yang nanti kan fungsinya untuk menutupi aurat. Kalau sudah lebih dan sebagainya pasti ada unsur kesombongan, unsur pemborosan. Sudah tidak boleh, asli ini gak boleh. Misal sudah kamu termasuk apa itu, sudah melampaui batas sampai ngono, asli ini loh. Jadi biar kita punya banyak pun tidak boleh boros. Pemane gak duwe. Semuanya ada aturan.
Jadi bukan kesalahan Tuhan, kita yang